Teman Hans, si pembuli, hanya bisa terdiam melihat Hans kesakitan karena telinganya dipotong oleh Ronan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ronan memotong telinga temannya hanya dengan tongkat. Ronan lalu menggertak mereka, membuat semuanya ketakutan. Ia bahkan menendang Hans, si pembuli yang telinganya dipotong, dan memperingatkan yang lain bahwa mereka akan bernasib sama jika tidak mengembalikan uang yang mereka curi. Karena takut, para pembuli pun mengembalikan uang tersebut. Ronan lalu menyerahkannya kembali pada anak kecil yang menjadi korban. Anak itu sempat terkejut karena uang yang dikembalikan lebih banyak dari yang awalnya dicuri, tapi ia menerimanya dengan senang hati. Anak itu berterima kasih kepada Ronan. Namun, Ronan hanya menjawab, "Tidak apa-apa, pulang saja." Saat itu Asel terlihat ingin berbicara, namun ia tampak malu-malu, membuat Ronan dan anak itu terkejut. Dengan suara terbata-bata, Asel berkata bahwa ia menyesal. Ia mengakui bahwa seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi, meskipun Hans telah mengancamnya. Ia menangis dan berkata bahwa ia benar-benar menyesal, lalu meminta maaf di hadapan Ronan dan anak itu. Anak kecil itu menatap Asel dan berkata, "Kau menangis dengan cara yang sama saat Hans pertama kali menyeretmu ke sini. Saat aku melihatmu waktu itu, aku sempat berpikir, bagaimana jika kau berada di situasi yang sama denganku?" Ia menepuk bahu Asel dan berkata lagi, "Jadi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu, tapi aku menghargai permintaan maafmu." Setelah itu, anak itu pun berpamitan dan pergi, meninggalkan Ronan dan Asel. Asel melambaikan tangan, dan Ronan yang melihat itu berpikir, "Yah, dia tidak terlalu buruk." Kemudian Ronan berkata, "Hei, kau ingat apa yang kau katakan tadi soal urusan antara aku dan kau?" Asel terlihat kaget. Ronan melanjutkan sambil berjalan pergi. "Bagus kalau begitu. Kita akan bertemu lagi di sini dalam 4 hari." Ronan pun pergi dan berkata, "Aku sibuk sekarang, jadi kita bertemu lagi nanti saat bulan menggantung di langit malam." Asel bertanya, "Apa maksudmu?" Ronan menjawab dengan nada menggoda, "Tentu saja. Kalau kau tidak datang, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi, kan?" Asel pun terlihat bingung dan sedikit takut. Sementara itu, Ronan berlari pergi sambil berkata, "Kalau begitu, aku pergi dulu. Kau bisa mati kalau telat." Kemudian, Ronan berdiri di depan sebuah rumah kecil di tengah hutan. Ia membawa bunga di tangannya. Ia teringat bahwa kakaknya sangat menyukai bunga, jadi ia memetiknya dimanapun ia menemukannya. Namun, karena merasa malu, ia sempat ingin membuangnya. Tepat saat hendak membuang bunga itu, pintu rumah terbuka. Seseorang keluar dan berkata, "Ternyata kamu, Ronan." Ronan pun terkejut. Dalam hatinya, Ronan berpikir, selama menjadi prajurit disiplin, aku sudah membayangkan ribuan kali. Apa yang akan kukatakan saat bertemu dengannya lagi? Haruskah aku bilang maaf karena pergi tanpa pamit? Haruskah aku bilang kalau aku merindukannya? Namun, semua kata-kata itu hanyalah milik Ronan yang lama. Sebelum ia kembali ke masa lalu, yang bisa ia ucapkan sekarang hanyalah, kakaknya yang bernama Airil membuka pintu sambil tersenyum dan berkata, "Kau pulang lebih awal hari ini." Ronan menunduk dan menjawab, "Aku pulang." Saat di meja makan, Iril memeluk bunga pemberian Ronan dengan senang hati. Karena Ronan dikenal dingin, ia sangat terharu atas perhatian kecil itu. Iril bertanya, "Mau nambah rebusan?" Ronan tersenyum tipis dan menjawab, "Terima kasih, tapi kau sudah memberiku cukup banyak."
Ronan lalu bertanya, "Berapa usiamu tahun ini?" "Usiaku 22," jawab Iril. "Kenapa tanya begitu?" Wajah Iril terlihat cemas. Ronan dalam hati menghitung. Kalau sekarang dia 22 tahun, berarti sekitar 10 tahun lagi, para raksasa akan mulai menyerang. Iril menyentuh dahi Ronan, mengira adiknya demam. Tapi tidak. Dalam hati, Ronan berkata, "Seperti yang kuingat, kakakku tetap sama, hangat, baik, dan bersinar." Ia berharap momen itu bisa bertahan selamanya. Tapi ia tahu, dalam 10 tahun dunia akan kacau. Untuk melindungi dunia dan kakaknya, Ronan harus bersiap. Tiba-tiba Ronan memegang tangan Iril dan berkata, "Aku berpikir untuk masuk ke akademi." Iril terdiam sejenak, lalu wajahnya bersinar gembira. Ia langsung berdiri, tampak bersemangat. Dia seperti mencari sesuatu. Ronan terkejut saat melihat kakaknya membawa keluar sebuah panci besar. Ternyata, isinya adalah tumpukan uang. "Aku ingin mengejutkanmu jika kau memutuskan masuk akademi," kata Iril. "Aku ingin memberikannya langsung padamu." Ronan melihat uang itu dan berkata, "Kau luar biasa. Kapan kau mengumpulkan semua ini? Tapi, meski aku menghargainya, aku ingin kau menggunakannya uang ini terlalu banyak." Iril terkejut. "Ini jumlah yang sangat banyak. Aku tidak tahu akademi mana yang akan kau tuju. Tapi," Ronan menjawab, "akademi yang kutuju adalah Imperial Academy Phileon." Mendengar itu, wajah Iril langsung berubah. Ia sangat terkejut dan berteriak,